Makhluk ini digambarkan sebagai makhluk hibrida dengan bagian atas adalah seekor kambing gunung dengan tanduk yang besar dan 2 kaki depan. Sedangkan bagian bawahnya adalah seekor ikan. Makhluk ini diabadikan menjadi rasi bintang yang bisa kamu lihat pada langit selatan. Dia adalah Capricorn. Capricorn adalah salah satu dari 12 zodiak yang digunakan dalam tahun astrologi. Jika kamu lahir antara tanggal 22 Desember sampai 19 Januari, maka kamu akan memiliki zodiak Capricorn. Seperti apa kisah dari zodiak Capricorn? Kebaikan apa yang telah dia perbuat sehingga dia diabadikan menjadi rasi bintang? Baiklah, mari kita simak cerita mitologi dari Capricorn, makhluk hibrida dari mitologi Yunani. Nama Capricorn diambil dari bahasa Latin yang berarti kambing laut, makhluk hibrida setengah kambing dan setengah ikan. Dalam banyak versi diceritakan bahwa Capricorn sebenarnya merujuk pada kambing betina yang bernama Amalthea. Amalthea bukan kambing betina biasa, dia adalah kambing yang berjasa menyusui dan merawat Zeus pada waktu masih kecil. Ada versi lain yang menyebutkan bahwa Amalthea itu adalah peri kambing. Semua ini bermula saat Kronos sukses mengalahkan ayahnya sendiri, sang dewa langit Uranus, dengan dibantu oleh ibunya yang bernama Gaia. Kronos sendiri adalah Titan, penguasa dunia sebelum hadirnya dewa Olympus. Kronos ini juga adalah ayah kandung dari Zeus. Pada proses kudeta ini dikisahkan Kronos berkomplot dengan Gaia yang tidak suka anaknya dipenjara oleh Uranus. Namun setelah sukses mengalahkan Uranus, Kronos berkhianat pada Gaia dengan tidak membebaskan anak-anaknya yang ditahan oleh Uranus. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan kesepakatan awal, di mana kalau Kronos nanti akan membebaskan anak-anak dari Gaia setelah mengalahkan Uranus. Gaia pun jengkel dan akhirnya pada saat yang bersamaan Kronos mendapatkan ramalan dari Gaia dan Uranus kalau Kronos akan diturunkan dari tahta dan jabatannya sebagai penguasa dunia oleh anak-anaknya sendiri. Walaupun saya sebenarnya lebih suka menyebutnya sebagai kutukan daripada ramalan, tapi oke lah, mari kita lanjut. Untuk menghindari ramalan itu, Kronos menelan semua anak yang dilahirkan oleh istrinya yang bernama Rhea. Kronos berhasil menelan kelima anaknya, yaitu Demeter, Hera, Hades, Hestia, dan Poseidon. Pada kelahiran anak ke-6, Rhea secara diam-diam melahirkan Zeus dan menyembunyikan anaknya dalam suatu goa di dekat kota Krete. Untuk menipu Kronos, Rhea memberikan sebongkah batu pada Kronos dan mengira batu tersebut sebagai anaknya, lalu menelannya begitu saja. Rhea menitipkan Zeus pada peri kambing yang bernama Amalthea. Amalthea mengasuh dan membesarkan Zeus seperti anaknya sendiri. Pada saat Zeus haus, dia memberikan susunya kepada Zeus. Ada beberapa versi juga menyebutkan kalau Amalthea dan Zeus juga dilindungi oleh para Kuretes. Para Kuretes adalah sekelompok prajurit penari. Jika Zeus menangis, maka para Kuretes akan bernyanyi dan membuat kebisingan sehingga Kronos tidak mendengar tangisan Zeus. Amalthea menyembunyikan Zeus dari Kronos dengan cara menggantung Zeus di pohon menggunakan tali.
Dengan begitu, Zeus tidak menyentuh bumi, lautan, ataupun langit, sehingga Kronos tidak bisa mendeteksi keberadaan dari Zeus. Saat Zeus beranjak dewasa, Amalthea membuat sebuah perisai untuk Zeus dengan bahan dasar dari kulit kambingnya. Perisai ini kemudian diberi nama Aegis. Dia juga membuat mahkota untuk Zeus dari tanduknya. Singkat cerita, setelah dirasa cukup kuat untuk melawan Kronos, Zeus akhirnya mendeklarasikan perang kepada Kronos. Dengan dibantu neneknya Gaia, akhirnya Zeus berhasil mengalahkan Kronos. Pertempuran Kronos dengan Zeus nanti akan saya ceritakan di episode yang lain. Singkat cerita, Zeus kemudian menjadi raja dari para dewa. Ia sangat berterima kasih kepada Amalthea yang telah membesarkannya. Setelah Amalthea meninggal, dia mengabadikan Amalthea menjadi rasi bintang yang kita kenal sebagai rasi bintang Capricorn. Tidak setiap malam kita bisa menjumpai rasi bintang Capricorn. Rasi bintang ini akan mulai muncul mulai tanggal 21 Januari hingga 17 Februari di langit bagian selatan. Hal ini agak sedikit berbeda dengan orang yang memiliki zodiak Capricorn, di mana orang yang berzodiak Capricorn lahir pada tanggal 22 Desember sampai 19 Januari. Itulah kisah dari Capricorn, si peri kambing sang penyelamat Zeus yang diabadikan menjadi rasi bintang dari mitologi Yunani. Terima kasih sudah menonton cerita mitologi. Saya harap kamu menikmatinya. Saya Wahyu, undur diri until next time dan bye-bye.